Ya, jelang laga Indonesia versus Vietnam, skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Pasukan John Herdman langsung fokus menjalani program pemulihan jelang laga ketiga menghadapi Vietnam. Sebelumnya, Sabtu sore, timnas Vietnam juga telah tiba di Indonesia. Usai menuntaskan laga kedua ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, skuad Garuda Sabtu malam kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih John Herdman dan seluruh pemain bersama staf langsung menuju bus meninggalkan kawasan bandara menuju tempat penginapan. Seluruh pemain akan menjalani pemulihan sebelum menggelar latihan hari Minggu besok. Sebelumnya, timnas Vietnam Sabtu sore juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menempuh perjalanan dari Hanoi. Para pemain keluar dari pintu kedatangan di Terminal 2 langsung menuju ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membawa 25 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga ketiga Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar Senin malam. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jelang laga Indonesia-Vietnam, kita akan bergabung bersama rekan Kea de la Rosa di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Kea. Bagaimana suasana di sana? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang Stadion Pakansari ini pada hari ini tidak seperti hari-hari biasanya karena memang tadi ada press conference dari timnas Vietnam. Yang berbicara ialah head coach dari timnas Vietnam, yakni Kim Sang-sik, yang mengatakan bahwa dirinya dan timnya optimis untuk melangkah esok melawan skuad Garuda. Dan memang setelah press conference tadi dilanjutkan dengan official training dari timnas Vietnam yang merupakan latihan terakhir untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan skuad Garuda pada Senin malam di Stadion Pakansari ini. Memang Juno, jika kita berbicara terkait Stadion Pakansari ini, ada kenangan manis pada tahun 2016 lalu atau 10 tahun lalu yang pada saat itu Indonesia melawan Vietnam dan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1. Apakah ini akan terulang kembali pada tahun ini? Memang kalau misalnya berbicara terkait ASEAN Championship 2026 ini atau yang biasa kita kenal dengan Piala AFF 2026 ini, dari pihak Indonesia juga ingin optimis untuk bisa melangkah ke juara 1 yang memang sebelumnya Indonesia 6 kali di Piala AFF ini masuk dalam kategori runner up, yang memang sehingga dari timnas Indonesia juga optimis untuk bisa melangkah ke semifinal. Karena jika kita lihat di grup A ini, posisi Indonesia berada di peringkat kedua dan juga posisi Vietnam berada di peringkat ketiga. Sehingga jika di antara salah satu tim akan menang, maka peluang lolos untuk masuk ke babak semifinal lebih besar, Juno. Karena memang jika kita lihat besok diproyeksikan akan lebih sengit pertandingannya karena memang memperebutkan untuk bisa lolos ke babak semifinal demi masuk ke dalam babak final. Sementara itu, Juno, kembali ke studio. Iya, baik. Kea de la Rosa, terima kasih atas laporannya langsung dari Stadion Pakansari Bogor. Selamat bertugas kembali. Ya, setelah menang 3-0 atas Timor Leste, timnas Indonesia memperbesar peluang lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan tersebut menjadi modal penting skuad Garuda sebelum menghadapi juara bertahan Vietnam hari Senin ini. Timnas Indonesia memperbesar peluang lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Di laga kedua, skuad Garuda mencukur Timor Leste 3-0. 3 gol Indonesia dijaringkan Sain Patinama, Tom Hai, dan Michelle Baker. Pasukan pelatih John Herdman tersebut memenuhi target untuk mendulang poin penuh di 2 laga awal turnamen terbesar Asia Tenggara tersebut. And it looked like it was Ratmangun with the assist. Sebelumnya, Tom Hai dan kawan-kawan juga panen gol saat jumpa Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 27 Juli lalu. Menjamu Kamboja, Indonesia menang 5-1.
Dengan mengoleksi 6 poin hasil 2 kali menang, Indonesia mengantongi modal penting sebelum menghadapi Vietnam dan Singapura. Tanpa meremehkan kekuatan Singapura, rival terberat tentu Vietnam yang datang sebagai juara bertahan. Laga Indonesia kontra Vietnam digelar Senin mendatang dan Indonesia kembali bertindak sebagai tuan rumah. Tampil di depan pendukung sendiri tentu merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, sebab hasil laga tersebut tidak hanya menentukan langkah ke semifinal, namun juga menentukan siapa yang berpotensi besar menjadi juara grup A. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Ya, rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Ketegangan di jalur Gaza juga kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Ya, krisis migran kembali menghujam Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju wilayah Spanyol. Aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan laut. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu, petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko.
Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutíes y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol.